Selamat malam dan selamat bertemu kembali dalam Renungan Malam God's Amazing Grace atau Kasih Karunia Allah yang mengagumkan oleh Ellen G. White tanggal 1 April 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada malam ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, menuntun dan mengajari kami agar dapat mengerti dan menghidupkan firman yang kami pelajari dan dengarkan. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Saudari Ega Tamara Damani. Kepada Saudari Ega, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat malam untuk kita semua. Renungan malam pada tanggal 1 April 2026 berjudul Untuk Menarik Kita Kepada Allah. Ayat inti diambil dari Yeremia 31 ayat 3. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Tuhan kehidupan dan kemuliaan mengenakan keilahiannya dengan kemanusiaan untuk menunjukkan kepada manusia bahwa Allah, melalui pemberian Kristus, akan menghubungkan kita dengan dirinya. Tanpa hubungan dengan Allah, tidak seorang pun dapat berbahagia. Manusia yang telah jatuh harus belajar bahwa Bapa Sorgawi kita tidak akan puas sampai kasih-Nya merangkul orang berdosa yang bertobat, yang telah diubahkan melalui jasa anak domba Allah yang tak bercacat. Seluruh pekerjaan makhluk sorgawi diarahkan untuk tujuan ini. Di bawah perintah panglima mereka bekerja untuk memulihkan mereka yang karena pelanggaran telah memisahkan diri dari Bapa Sorgawi mereka. Sebuah rencana telah disusun agar kasih karunia dan kasih Kristus yang menakjubkan dinyatakan kepada dunia. Dalam harga yang tak terhingga yang dibayar oleh Anak Allah untuk menebus manusia, kasih Allah dinyatakan. Rencana penebusan yang mulia ini cukup untuk menyelamatkan seluruh dunia. Manusia yang berdosa dan jatuh dapat disempurnakan di dalam Yesus melalui pengampunan dosa dan kebenaran Kristus yang dihisapkan kepadanya. Dalam semua perbuatan kasih yang dilakukan Yesus, Ia berusaha menanamkan dalam hati manusia sifat-sifat kebapaan, kemurahan hati Allah. Yesus ingin agar kita memahami kasih Bapa, dan Ia berusaha menarik kita kepadanya dengan menampilkan kasih karunia kebapaannya. Ia ingin agar seluruh pandangan kita dipenuhi dengan kesempurnaan karakter Allah. Hanya dengan hidup di antara manusia, Ia dapat menyatakan kemurahan hati, belas kasihan, dan kasih Bapa Sorgawinya. Sebab hanya melalui tindakan kebaikan Ia dapat memperlihatkan kasih karunia Allah. Kristus datang untuk menyatakan kasih Allah kepada dunia, untuk menarik hati semua manusia kepada dirinya. Langkah pertama menuju keselamatan adalah menanggapi tarikan kasih Kristus. Agar manusia dapat memahami sukacita pengampunan dan damai sejahtera Allah, Kristus menarik mereka melalui pernyataan kasih-Nya. Jika mereka menanggapi tarikan itu, menyerahkan hati mereka kepada kasih karunia-Nya, Ia akan menuntun mereka selangkah demi selangkah menuju pengenalan penuh akan dirinya, dan inilah hidup yang kekal. Demikianlah bacaan renungan malam kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudari Ega. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, tema renungan malam di bulan April adalah
tujuan kasih karunia. Sebagaimana yang sudah kita ketahui, bahwa kasih karunia adalah Roh Kudus, yaitu Roh Yesus Kristus. Dan judul renungan malam ini adalah untuk menarik kita kepada Allah. Bila kita gabungkan antara judul dengan tema di bulan April, maka judul lengkap renungan malam ini adalah Roh Yesus Kristus menarik kita kepada Allah. Allah tidak pernah berhenti mengasihi manusia yang memberontak dan jahat. Kasih dan kasih setianya tidak bersifat sementara, tetapi kekal. Inilah yang menjadi dasar mengapa Allah terus-menerus menarik kita kembali kepadanya. Ayat inti renungan malam ini di dalam Yeremia 31 ayat 3 berkata, Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu, aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Dalam ayat ini, kita lihat ada dua kata yang hampir sama, yaitu kasih dan kasih setia. Kasih dan kasih setia sering digunakan secara bergantian, namun keduanya memiliki penekanan yang berbeda. Kasih Allah menekankan pada sifat dasar Allah sendiri. Ini adalah kasih yang tidak mementingkan diri sendiri, tidak bersyarat, dan diberikan bahkan ketika manusia tidak layak menerimanya. Kita dapat baca dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 dan Yohanes 3 ayat 16. Sementara kasih setia menekankan pada komitmen jangka panjang, keteguhan, dan kemurahan hati Allah yang tidak berubah dan tidak berkesudahan. Kita dapat baca di dalam Mazmur 136 ayat 1 dan Yesaya 54 ayat 10. Pertanyaannya bagi kita adalah, bagaimana caranya Allah melanjutkan kasih dan kasih setianya kepada kita? Dalam renungan malam, God's Amazing Grace, halaman 99, paragraf 5 berkata, Kristus datang untuk menyatakan kasih Allah kepada dunia, untuk menarik hati semua manusia kepada dirinya. Langkah pertama menuju keselamatan adalah menanggapi tarikan kasih Kristus, agar manusia dapat memahami sukacita pengampunan dan damai sejahtera Allah. Kristus menarik mereka melalui pernyataan kasih-Nya. Jika mereka menanggapi tarikan itu, menyerahkan hati mereka kepada kasih karunia-Nya, Ia akan menuntun mereka selangkah demi selangkah menuju pengenalan penuh akan diri-Nya. Dan inilah hidup yang kekal. Allah melanjutkan kasih dan kasih setianya kepada kita melalui Yesus Kristus. Yesus selalu mengetuk pintu hati kita, tetapi tidak memaksa masuk. Setiap orang harus memilih untuk membuka pintu hati, menerima kehadirannya oleh Roh-Nya, maka ketika kita menerimanya, Dia menarik dan memulihkan hubungan kita dengan Allah. Perjalanan bersama Allah dimulai dan terus bertumbuh. Kita semakin mengenalnya. Dan kita ketahui, mengenal Allah bukan hanya untuk saat ini, tetapi membawa kita kepada hidup yang kekal. Dalam doanya, Yesus berkata di dalam Yohanes 17 ayat 3, Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah menerima kehadiran Kristus oleh Roh-Nya dalam hidup kita? Alkitab berkata di dalam Wahyu 3 ayat 20, Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya
dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Yesus Kristus, penebus kita, berdiri sambil mengetok pintu hati kita. Namun, banyak orang yang menolak untuk menerimanya. Oleh sebab itu, Roh Nubuat di dalam Testimonies for the Church, halaman 262, paragraf 2, berkata, Roh Kudus menunggu untuk melembutkan dan menaklukkan hati, tetapi mereka tidak mau membuka pintu dan membiarkan juru selamat masuk, karena takut ia akan menuntut sesuatu dari mereka. Maka Yesus dari Nazaret pun berlalu. Ia rindu untuk mencurahkan kepada mereka berkat-berkat kasih karunia-Nya yang berlimpah, tetapi mereka menolak untuk menerimanya. Betapa mengerikannya menolak Kristus dari bait-Nya sendiri. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, membuka pintu hati adalah usaha yang sangat sederhana. Ia sedang mengetuk pintu hatimu. Bukalah pintu hatimu baginya. Bila mana engkau membuka pintu hati dan membiarkannya masuk, ia akan memberimu damai, kebahagiaan, sukacita, dan kuasanya. Akankah engkau menerima anugerah yang berharga ini? Ataukah engkau akan memalingkan wajahmu darinya dan berkata, ia tidak mengasihiku, aku tidak dapat melihatnya dan tidak dapat menarik aku? Jangan biarkan pintu hatimu tertutup, lalu pada akhirnya meratap karena menolak kehadirannya. Kiranya pekabaran ini membawa pembaharuan dan sukacita bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas pekabaran yang kami dengarkan malam ini. Betapa besar kasih dan kasih setia Bapa bagi kami melalui anak-Mu Yesus Kristus, agar kami dapat ditarik kepadamu dan diselamatkan. Kami mohon karuniakan Roh Yesus Kristus di dalam hati kami, agar hidup kami dan karakter kami disucikan dari hari ke hari, agar semakin serupa dengan hidup dan karakter Yesus. Dan apabila saatnya tiba, ketika Yesus datang kembali, kami siap menyambutnya dan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu sepanjang malam ini, ya Bapa. Mohon ampuni kami atas segala dosa yang telah kami perbuat. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.